Wabarakatuh. Ketemu lagi nih dengan kita speak up, mengulas tanpa batas. Begitu jargonnya inijabat.com. Hari ini kita bersama Bang Safrudin. Beliau ini mantan komisioner KPU. Periode berapa Bang Safrudin? 2,5 periode. 2,5 periode ya. Dari 2006 sampai 2018. 2018 terakhir ya. Berarti ngerasain pilkada juga? Oh, iya. Ngerasain pilkada ya. Zaman Bapak Rahmat Effendi pasangan sama Ustadz Saihu kalau nggak salah ya? Ya, betul. Ya, sama. Waktu itu ada calonnya 5 kalau nggak salah ya. Ada Dadang Luki. Terus ada Sumiati Anin dari PDIP, terus ada Ansori Madum dengan calon wali kotanya Pak siapa? Itu ya pokoknya Maraba. Sahari Gultom. Ya itulah. Jadi waktu beliau ini sempat nangani pilkada yang calonnya ada 5, 1 dari jalur independen. Nah, terus pemenangnya waktu itu Bapak Rahmat Effendi dan Ustadz Saihu sebagai calon wali kota dan wakil wali kota. Dan mulus ya perjalanan mereka ya 5 tahun gitu ya. Jadi dengan perolehan suara kalau nggak salah 400 ribuan ya. 400 ribuan, dan ini luar biasa lah. Nah, kita sekarang ini di tahun politik juga, setelah kemarin Pilpres, kita masukin pilkada Kota Bekasi. Nah, sekarang itu kan ada 3 pasang. Tapi kita nggak bahas itu. Kita bahas lebih kepada pengalaman Bang Safrudin saat ada di jajaran komisioner KPU waktu itu. Ada perbedaan nggak Bang Safrudin saat itu dengan saat ini? Dari aturannya, dari komposisi peserta dan sebagainya. Kalau dari posisi kepesertaan memang pasti berbeda, ya. Pasti berbeda. Kemudian yang perbedaan yang lainnya itu ya lebih pada tata aturan dari KPU-nya kan gitu. Kalau dipilih kemarin kemudian ada perubahan. Nah, yang sebelumnya itu kan kita masih enjoy aja, Pak. Kita lebih dalam menyusun PKPU-nya itu juga ya bukan kita langsung menyadur dari KPU, tapi ada beberapa hal yang memang harus kita sesuaikan dengan yang ada di Kota Bekasi, misalnya, baik itu terkait dengan sosialisasi, kemudian jumlah TPS dan sebagainya. Kemudian juga ya KPU yang saya rasakan dari 2006 itu kita enjoy, mau itu dengan OB, security, teman-teman media, secara pribadi ya, memang mau terbuka aja. Cuma terbuka juga tidak bablas. Dari sisi data ya. Itu kan Bang Safrudin kan di data ya bagian data. Iya, betul. Banyak yang kita buka lah. Teman-teman juga kan bekerja juga profesional. Baik itu teman-teman media, ormas dan sebagainya. Kita juga sering kedatangan teman-teman mahasiswa, mereka ada yang kunjungan dan sebagainya. Sampai kita juga membuat media center. Nah, itu bagian dari KPU Kota Bekasi saat itu. Memang memerlukan banyak kawan untuk bisa menyelenggarakan baik itu pileg, pilpres maupun pilkada. Jadi kita memang diberi ruang, apalagi kalau pilkada kita diberi ruang yang cukup bagus. Di awal pilkada itu pemerintah Kota Bekasi begitu yakin, begitu memberikan kewenangan penuh kepada KPU Kota untuk bisa menyelenggarakan baik secara teknis di lapangan. Kita melakukan sosialisasi per kelurahan sampai ke sekolah-sekolah, dan sampai akhirnya juga kita agak kewalahan untuk membuat jadwal
Jadi ada dari komisioner sampai dengan Kasubag, akhirnya mereka menjadi narasumber. Itu yang saat itu memang ya agak beda aja dengan yang hari ini. Kita lihatnya apa namanya masih agak kaku lah kayak gitu. Ya walaupun mereka diantaranya kan ada yang mantan PPK kan gitu. Kita KPU kota itu ya inginnya lebih familiar aja. Ya. Nah, dari sisi yang menarik ini, ada nggak saat itu kandidat tuh merapat atau menjanjikan sesuatu pada komisioner nanti kalau menang seperti apa gitu kan, posisi-posisi yang ditawarkan? Sepanjang kehidupan saya di KPU kota itu dibilang ada yang enggak, dibilang enggak, ya memang ada sih sempat gitu, cuma memang tidak kita terlalu ambil pusing. Mereka peserta, kita penyelenggara, mereka mau ngopi, ya ayo kan. Itu juga bagian dari penguatan apa namanya si calegnya atau partainya dan yang sebagainya. Ngopi itu ya sekedar ngopi gitu ya. Selesai ngopi ya mereka kembali ke habitatnya, kita juga kembali ke habitatnya. Nggak ada yang bisa kita lebih-lebihkan, nggak ada yang bisa kita kurang-kurangi kan. Ada pengalaman lucu nggak ketika berkomunikasi dengan para pendukung atau calon pilkada waktu itu? Karena kan ini nih auranya para pendukung itu biasanya lebih militan dibanding calonnya. Gitu. Jelas si calon kan biasanya memang politisi, jadi dia bisa menahan emosi gitu dan segala macam. Tapi kalau pendukung kan beda. Ada pengalaman lucu nggak itu pilkada kemarin waktu itu? Pengalaman lucu ya, kita para komisioner saat itu memang kita masing-masing punya ya katakanlah punya basis ya. Ada yang dari KNPI, ada yang dari ormas keagamaan, ada yang dari profesional kan itu. Kita masing-masing nyatu di situ. Kemudian pada saat ya kalau dibilang lucunya itu ya lebih banyak ke gurau-gurau lah, mereka sindir-sindir. Ya nanti kalau selesai pilkada nanti kita bisa berkolaborasi, bersinergi di pemerintah segala macam. Bagi kita itu bukan lagi yang harus kita respon, tapi kita lebih kepada ya proporsional aja lah. Yang lucunya itu pada saat kita mau verifikasi, kita datangkan ke verifikasi faktual ya. Ya faktual. Kita datang ke sana, rumahnya ada juga mereka begitu sibuknya dengan banyak suguhan misalnya, ya kita cuma kopinya aja kan gitu. Kata paslon saat itu, aku cuma ngopi, ini banyak makanannya buat teman-temannya di belakang. Akhirnya mereka berpikirnya ayo makan enggak. Maksudnya dibungkus aja Pak. Karena kan nggak mungkin kita verifikasi kita teman-teman pada makan juga kan. Jadi sambil menyelam minum air. Gitu. Jadi ini menarik. Ya, jadi buat teman-teman yang mau speak up, siap di kita, jangan takut, jangan ragu, tetap speak up. Begitu. Saya terima kasih Bang Saprudin sudah hadir di ini Jabar. Tetap speak up walaupun sudah nggak jadi komisioner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.